Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Salam kenal buat Bapak Ibu dosen yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Sama. Baik, kita langsung aja untuk berhemat waktu karena cuma dikasih waktunya 1,5 jam saja. Konten yang mau di-deliver ini banyak sekali. Jadi sebagai awal, di dalam Unsuria itu sekarang sudah kita buat namanya SPADA, sistem pembelajaran daring atau LMS atau e-learning, sama aja semuanya. Nah, untuk di Unsuria sendiri, e-learningnya dapat diakses di spada.unsuria.ac.id. Izin Pak Murian, saya share screen. Saya kirim ke chatting Pak itu Pak. Oh, sorry. Baik. Nah, ini adalah tampilan depan daripada aplikasi Spada Unsuria. Aplikasi ini, sebagaimana yang bisa Bapak Ibu lihat, dibuat dengan menggunakan platform Moodle. Aplikasi Moodle sama seperti juga yang digunakan oleh Spada Kemdikbud juga sama, sehingga aplikasi yang kita buat ini nanti bisa dihubungkan ke dalam Spada Kemdikbud. Tentunya ada persyaratan tambahan apabila ingin join ke dalam Spada Kemdikbud seperti itu. Nah, untuk login ke dalam Spada Unsuria, ini nanti Bapak Ibu sama aja loginnya seperti login ke dalam aplikasi portal dosen. Di aplikasi Syakat, login dan passwordnya sama. Ya. Nah, kemudian yang bisa kita sampaikan juga, untuk Spada Unsuria, ini juga sudah kita hubungkan dengan Google Education. Itu sudah kita joinkan, sehingga nanti fasilitas seperti Google Meet, Google Assignment, ya itu bisa juga atau bisa tersedia di dalam aplikasi ini. Jadi silakan nanti apabila Bapak Ibu sudah memiliki email @unsuria.ac.id, nanti tinggal klik aja tombol Google yang ada di sini. Boleh login pakai username seperti Syakat, atau klik Google juga bisa. Tapi nanti tentunya sebelum klik Google ini, pastikan dulu akun emailnya sudah atau sudah tercantum di dalam akunnya masing-masing di dalam Spadanya. Kita langsung aja saya coba. Kita login biasa dulu ya. Kita login. Silakan Bapak Ibu ikutin. Aplikasinya spada.unsuria.ac.id. Nah, ini juga nanti apabila misalkan mau diinstal di HP juga boleh. Install aja dari aplikasi di Play Store atau App Store. Cari aja kata kunci Moodle. Nah, diinstal aplikasinya. Nanti masukkan link spada.unsuria.ac.id di dalam kolom isiannya. Begitu. Nah, kemudian baru nanti login pakai username dan passwordnya masing-masing. Nah, kalau sudah berhasil login, nanti tampilnya seperti ini, mirip seperti ini, di mana di halaman depannya ini nanti otomatis muncul daftar kelas yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti ini contohnya aja. Misalkan saya masuk ke dalam kelas belajar gitu ya. Nah, kalau kita mau mengajar, kita masuk ke dalam kelas belajarnya kita. Kita klik seperti ini. Nah, ini adalah virtual class-nya, ruangan virtual class untuk masing-masing. Kalau misalkan Bapak Ibu punya 2 kelas yang diajarkan di dalam Syakat, maka di sini juga ada 2 kelas juga. Seperti itu. Kemudian cara kita
merubah atau kita memasukkan konten, ya, di sini di dalam kelas ini seperti ini contohnya, di bagian atas ada tombol, kalau misalkan ini dalam bahasa Inggris ya, turn editing on. Ini harus diklik seperti ini. Atau kalau pakai bahasa Indonesia itu hidupkan mode ubah atau matikan mode ubah. Jadi kalau kita mau merubah, tombol biru ini harus diklik dulu sampai tampilannya seperti ini. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, baru bisa kita ubah, edit, tambah, delete, itu bisa. Nah, sekarang yang pertama yang harus disampaikan adalah setiap kelas yang sudah kita buat itu sudah kita sertakan juga dengan form absensi, ya, sudah ada form absensi di bagian atas. Yang ini tolong jangan dihapus, jangan pernah dihapus sekalipun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu klik seperti ini, terus klik hapus, nah itu nanti kita tidak bisa lakukan sinkronisasi dari aplikasi Sepada ke Siakatnya. Jadi mohon yang ini jangan dihapus. Nah, fungsi daripada presensi ini adalah sebagai cara supaya nanti setiap mahasiswa yang mengikuti virtual class itu bisa mengisi absensi secara mandiri. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu klik tadi, kemudian kita klik semua seperti ini, maka nanti akan muncul ada 16 sesi yang sudah kita buat secara otomatis mulai dari tanggal awal Maret sampai dengan bulan Juni atau Juli gitu ya, yang sudah kita buat itu ada 16 sesi yang sudah kita buat, itu jangan pernah dihapus. Nah, misalkan seperti ini contohnya, kalau ada muncul seperti ini artinya nanti pada saat tanggal 6 April, pada saat perkuliahan berlangsung, mahasiswa bisa mengisi presensi sendiri. Contohnya misalkan saya tambahkan di sini, saya tambahkan sesi untuk hari ini jam 13 sampai dengan jam 15. Ini kalau manual ya, kalau di kelas Bapak Ibu ini sudah kita create secara otomatis. Jadi tidak usah tambah kurang, jangan. Yang penting tahu seperti apa fungsinya. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, seperti ini ya. Ini artinya kalau ada tulisan seperti ini, Bapak Ibu memiliki jadwal mengajar pada tanggal 12 dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Nah, di antara jam ini siswanya bisa mengisi presensi. Untuk saat ini presensi itu karena masih dalam tahap sosialisasi, kita bebaskan sebanyak 120 menit. Jadi selama 2 jam siswa bisa mengisi presensinya sendiri. Nah, sebagai contoh misalkan saya coba login sebagai siswa. Saya coba login sebagai siswanya. Nah, kalau kita sebagai siswa, nanti yang muncul linknya seperti ini. Linknya seperti ini. Jadi kalau mereka mau mengisi absensi, dia tekan tombol submit attendance saja. Cukup seperti itu. Nah, sudah selesai. Nah, itu dia sudah mengisi presensi. Nah, jadi self recorded seperti itu. Nah, itu adalah cara kita bagaimana untuk mengisi presensi. Presensi itu hanya ada kita daftarkan untuk dari sisi siswa saja. Untuk dosen tidak. Ya, untuk dosen itu tidak kita deteksi kehadiran, tapi kalau misalkan ada kegiatan mengajar yang kita detek dari kehadiran siswa, maka otomatis dosen dianggap hadir. Nah, nanti setiap kali sesi perkuliahan ini berlangsung, otomatis akan kita lakukan sinkronisasi ke dalam aplikasi Siakat. Jadi di dalam aplikasi portal dosen tidak perlu lagi merubah presensi.
presisinya itu kita baca dari dalam spada ini, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi untuk bagian presensi ini jangan pernah dihapus. Nah, kemudian apabila contohnya ada kan kita sudah membuat schedule kehadiran atau jadwal mengajar sesuai dengan jadwal mengajar. Akan tetapi kalau misalkan dosen berhalangan, ada hari pengganti, caranya adalah masuk ke dalam presesinya seperti ini, ya. Kemudian kita klik tombol yang ini, edit session, edit, tombol edit yang ini, tombol gear, itu kita edit aja. Kemudian kita rubah tanggal dan jamnya, kapan kegiatan hari pengganti itu berlangsung. Misalkan ini saya rubah menjadi tanggal 13 dari jam 16 sampai dengan jam 18, seperti itu. Jadi cukup diupdate, bukan dihapus atau ditambahkan. Jadi kita klik save change. Nah, selesai, seperti itu aja. Jadi kalau misalkan ada hari pengganti, caranya cukup ubah saja, ubah bagian di bagian change session ya, di bagian ini. Nah, kalau di bagian bawah ini adalah pengaturan apakah siswa dibolehkan untuk mengisi presensi sendiri atau tidak. Nah, kalau ini kita uncheck, artinya nanti yang mengisi absen harus dosennya secara manual, di flagging satu persatu. Nah, kemudian yang kedua adalah misalkan ada kasus, Pak, ini siswa dia hadir tapi tidak masuk ke dalam sesi meeting online-nya. Ya, dia hadir tapi tidak masuk ke dalam sesi online. Jadi hanya sekedar mengisi presensi saja. Nah, kalau ada kasus seperti itu, caranya adalah kita anggap tidak hadir. Nah, cara merubah status kehadiran siswa, pilih pada tanggal yang mau kita rubah, kemudian kita tekan tombol change attendance. Seperti ini. Nah, tadi mahasiswa yang curang ini kita rubah menjadi tidak hadir di bagian alpha. Nah, kalau yang hadir itu di bagian hadir. Jadi ini bagaimana caranya untuk merubah. Kalau sudah kita rubah seperti ini, maka siswa ini dianggap tidak hadir. Dan siswa tidak bisa merubah lagi. Karena sudah di luar daripada jam belajarnya. Jadi jam mengajarnya kan tadi dari jam misalkan sudah lewat dari jam mengajar ini, maka siswa tidak bisa mengisi absen kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah dari presensi tadi, kemudian bagaimana mengisi materi ajar. Nah, materi ajar itu diisi dari menu Siakat dosen. Yang pertama ya, yang paling bagus itu dari menu materi ajar dosen di aplikasi Siakat. Nah, sebagai contoh misalkan saya ambil contoh, misalkan saja kelasnya Bapak Murian sudah isi materi ajar belum? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Kita buka kelasnya Bapak ya, Pak Murian. Di kelas mana yang Bapak isi Pak? Ini apa ini? Yang ini ya? Ini belum. Kita coba yang ini. Oh, ini masih kelas Bapak isi manual, yang isi otomatis. Yang isi otomatis. Saya coba ambil Bu Tutik. Bu Tutik boleh, Bu Niru boleh. Bu Tutik juga sudah ngisi. Tutik Siswanti. Nah, kemudian kita ambil kelas gabungan, coba ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah contoh di mana Ibu Tuti ini mengisi materi ajarnya dari menu materi ajar di Siakat.
Jadi di menu materi ajar kan itu ada 16 pokok bahasan yang bisa diisikan judulnya. Nah, nanti judulnya itu menjadi titel di sini. Menjadi titel. Kemudian kalau ada file yang diupload di dalam menu materi ajar juga akan muncul di bagian sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah bagaimana cara supaya tidak perlu kalau saya sudah upload di aplikasi Siakat, tapi saya juga harus upload di sini juga tidak perlu untuk materi ajar. Cukup sekali saja. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, yang namanya RPS seperti ini juga nanti harus dilaporkan ke dalam aplikasi feeder. Jadi kalau dosennya mau skornya bagus, mulai dari sekarang coba usahakan untuk mengisikan pokok bahasan dari setiap kali pertemuan. Karena itu diminta di feeder 40 itu sudah mulai diminta untuk RPS ini. Jadi mohon Bapak Ibu nanti mulai dibiasakan mengisi seperti Ibu Tuti ini, diisi dari menu materi ajar. Nah, supaya nanti otomatis sync dari aplikasi Siakat ke dalam aplikasi sepadanya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kembali. Itu adalah cara bagaimana untuk mengisi materi ajar secara otomatis dari aplikasi dosen. Nah, kalau versi manualnya seperti apa? Kalau versi manualnya, kita hidupkan mode ubah dulu. Nah, sebagai contoh, saya masukkan di sesi keempat contohnya ya. Kita klik tombol tambahkan activity. Kemudian kita pilih file. Nah, saya kasih judul misalkan materi sesi 4. Nah, ini judul daripada file materi. Terus kalau ada keterangan, isikan di bagian sini. Ya. Kalau ini kita isikan, bagian ini kita centang. Nah, kemudian filenya sendiri kita upload. Kita ambil dari komputer, kita upload. Ya, ini ada panduan e-learning. Nanti Bapak Murian saya kasihkan ini Pak ya. Ini e-booknya. Nah, kemudian kita save and return to course. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara manual menambahkan lewat aplikasi Sepada untuk menambahkan materi. Nah, kemudian sesudah kita upload materi, yang kedua adalah kalau misalkan dia mau download, nanti siswa tinggal klik aja tombol yang ini, otomatis dia akan download seperti ini. Nah, ini adalah file panduan untuk materi apa yang saya sampaikan, ini e-booknya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat sesi berikutnya adalah Google Meet. Nah, di sini kita bisa membuat Google Meet sendiri secara otomatis. Nah, kita buat Google Meet di sesi keempat, meeting online sesi 4. Terus kita berikan deskripsi. Silakan mahasiswa gabung maksimum 15 menit. Nah, kemudian paling telat ya. Nah, kemudian kita masukkan event date-nya, kapan pertemuan itu berlangsung, kita isikan dari misalkan contoh aja. Ini biasanya diisi sesuai dengan jadwal Bapak Ibu, dan ini tidak bisa saya generate otomatis, karena yang bisa generate otomatis ini adalah dari akun email masing-masing. Nah, saya kasih contoh misalkan, nah ini jadi bagian ini harus diberi judul, tanggalnya harus di set dulu, baru kemudian kita klik tombol generate room. Nah, di sini
kita harus pilih akun email kampusnya unsuria.ac.id. Wajib. Nah, seperti itu. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, kemudian kita klik Save and Return to Course. Nah, ini adalah sesi meeting online. Nah, Bapak Ibu, yang harus diperhatikan adalah coba cek nanti di bagian profil, di bagian detail, cek emailnya. Emailnya sudah email kampus belum? Kalau belum email kampus, tolong diupdate kolom email di aplikasi dosen. Ya, Siakat dosen tolong dicek, diupdate kolom emailnya. Kalau belum punya akun email kampus @unsuria.ac.id, minta ke Pak Murian. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah diupdate, otomatis di bagian profil emailnya berubah jadi email kampus. Nah, ini sudah kita masukkan 2. Jadi minimal seperti ini. Minimalnya kalau pertemuan itu seperti ini. Ada materi, ada sesi. Nah, kemudian contoh kasus misalkan sepertinya jaringan saya tidak layak untuk meeting online. Ya, bandwidth-nya kurang. Kita bisa gunakan activity, boleh pakai di sini kita bisa pakai chat atau pakai forum. Tapi kalau mau real time, kita pakai chat. Ini lebih hemat bandwidth. Seperti ini. Ini kita tulis aja chat, udah selesai, langsung kita klik aja seperti ini. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam sesi chat, kita klik aja, masuk ke dalam sesi chat seperti ini. Ini bisa juga langsung seperti ini. Tapi kan tidak kelihatan profesional ya. Nah, lebih enak kalau misalkan itu harus pakai meeting online seperti ini. Nah, ini hanya sebagai alternatif saja kalau misalkan kondisi Bapak Ibunya sedang kurang bagus jaringannya. Nah, berikutnya yang bisa kita tambahkan lagi apa? Kita bisa tambahkan lagi penugasan. Kalau misalkan ada tugas, nah kita bisa pakai modul assignment. Nah, penugasan sesi 4 wajib dikumpul paling telat tanggal 10 April jam 18, misalkan seperti ini. Ini silakan Bapak Ibu sesuai kondisi masing-masing ya. Jadi kita buat judul tugasnya apa, deskripsi, terus file tugasnya kita upload juga. Kita upload tugas seperti ini sebagai contoh aja. Kalau file yang bisa diupload itu silakan, file apa saja bisa. Mau pakai file Excel, file doc, PDF, itu bisa. Jadi silahkan digunakan. Nah, akan tetapi kita berikan limitasi, maksimum file yang bisa diupload itu hanya 20 mega. Lebih dari 20 mega akan ditolak dari sistem. Nah, kemudian di bagian availability, ini disetting adalah batas waktu, uploadnya kapan, dari sisi siswanya. Nah, jadi ini adalah waktu mulai bisa upload, ya. Ini biarkan aja seperti ini, tidak jadi masalah. Yang penting adalah di bagian due date, batasnya kapan. Nah, batasnya tuh kapan? Start default 1 minggu, dikasih waktunya 1 minggu aja. Kalau mau misalkan kita kasih perpanjang, misalkan sampai tanggal 25, silakan dirubah tanggalnya. Ini jamnya. Nah, seperti itu. Cukup 2 ini aja yang paling penting. Nah, kalau misalkan ada extended waktu, Bapak Ibu bisa gunakan bagian cut off date. Cut off date kalau ini di-enablekan, ya, siswa tetap bisa upload. Misalkan batas waktunya kita extend sampai dengan tanggal 30 April.
jam 13.54. Artinya apa? Setiap mahasiswa yang mengupload mulai dari tanggal 25 April jam 13 sampai dengan tanggal 30 April ini akan diberi status telat, terlambat. Nah, tetap mereka bisa upload tapi dikasih status telat. Kalau ini tidak kita enablekan, ya sudah, lewat dari tanggal 25 April mahasiswa tidak bisa upload lagi. Begitu. Jadi kalau ada kebijakan tetap supaya bisa membedakan mana yang telat, mana yang tepat waktu. Nah, silakan gunakan kolom kedua, baris kedua dan baris yang ketiga. Nah, baris yang keempat ini hanya untuk notification aja. Notifikasi kepada dosen supaya menilai dari yang sudah diupload dari siswanya, seperti itu. Nanti dikirim ke dalam email. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada jenis file yang boleh diupload. Misalkan yang boleh, saya menginginkan jawabannya tuh harus formatnya PDF, ya. Saya ketikkan aja seperti ini. Titik PDF. Artinya mereka wajib memasukkan file PDF sebagai file jawaban. Kalau saya menginginkan file doc aja, saya ketikkan seperti ini. Kalau saya tidak isikan sama sekali, bebas. Nanti mereka bebas mau upload apa saja bisa. Nah, kemudian di sini mereka juga bisa, ini ada pengaturan maksimum number of upload file, berapa file yang boleh mereka upload. Kalau misalkan kita batasi hanya satu file aja, kita set satu file. Kalau misalnya tugasnya itu ternyata harus diupload dalam bentuk 3 file, set dalam bentuk 3 file, seperti ini. Nah, ini limitasi submisi, besaran file, maksimumnya 20 mega, kalau mau kita kecilin boleh, seperti ini. Nah, ini hanya pengaturan tambahan. Kalau secara default, Bapak Ibu, yang penting itu adalah di bagian atasnya. Judul daripada tugas, deskripsi, filenya jangan sampai lupa, pengaturan batas cut off, batas daripada tanggal uploadnya dari sisi siswanya itu tanggal berapa. Itu wajib kita isikan. Nah, kalau sudah, save and return to course. Nah, ini untuk penugasan. Nah, kalau kita lihat sampai di sini, penugasan ini kan hanya bisa untuk file yang di bawah 20 mega saja. Nah, bagaimana kalau misalkan saya punya tugas di atas 20 mega? Caranya seperti apa? Kita bisa gunakan tools Google Assignment. Nah, berikutnya lagi, ini penugasan lewat Google Assignment. Caranya adalah file tugas itu Bapak Ibu upload dulu dalam bentuk file seperti ini, ya, file untuk tugas yang mereka. Kemudian baru kita buat wadah untuk pengumpulan tugas. Nah, di sini kita pilih external tool. External tool. Nah, kita kasih judul pengumpulan tugas, misalkan yang besar tuh tugas video ya, misalkan. Nah, kemudian kita pilih di sini Google Assignment. Kita pilih Google Assignment. Kemudian kita klik Save and Return to Course. Nah, setelah sudah kita buat seperti ini, kita klik lagi seperti ini. Waiting, loading. Nah, muncul Google Assignment seperti ini. Nah, di sini kita isikan batas waktu pengumpulannya. Batas waktunya tanggal berapa? Misalkan batas waktu uploadnya tanggal 17. Kita isikan jamnya juga. Kemudian kita klik done. Nah, sampai sini sudah selesai. Nah, bisa kita kembali lagi ke sesi yang ini. Oh ya, saya ada satu yang lupa.
kita klik edit dulu yang bagian yang tadi. Suatu kita buat ini, ya. Ini ada di bagian grading, grade untuk nilai. Di bagian nilai, ini wajib Bapak Ibu isikan angka. Angka, kenapa harus diisi angka? Supaya nanti nilai yang kita masukkan dari Google Assignment itu secara otomatis masuk ke dalam aplikasi Sepada kita. Nah, silakan mau isinya 60, terserah. Boleh. Yang penting harus diisikan. Jadi selain daripada judul, terus pilihan ini Google Assignment dipilih, isikan kolom di bagian grade ini. Kemudian kita klik Save and Return to Course. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita coba beralih sebagai siswa ya. Sebagai siswa untuk pengumpulan tugas lewat Google Assignment. Kita masuk lagi di bagian pengumpulan tugas video. Kita klik seperti ini. Kita switch account sebagai Google Gmail biasa. Kalau dari sisi siswa kan tidak memiliki email kampus, walaupun memang ada yang sudah punya. Tapi di sini kita create saja, kita anggap mereka tidak punya email kampus. Nah, di sini sudah siap seperti ini. Tinggal mereka upload, open to attach. Kita upload filenya. Ya. Kita ambil file, misalkan aja file ini. Oh, ini masih kecil juga filenya, tapi nggak apa-apa ya. Untuk contoh aja, kita upload. Kemudian kita submit. Submit seperti ini. Seperti biasanya ya, lewat Google Assignment juga sama modelnya seperti ini. Nah, di sini sudah selesai. Oke, sekarang kita coba kembali lagi. Coba kita refresh ya. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul filenya yang sudah disubmit. Kita coba logout lagi, login lagi sebagai teacher. Nah, ini kita turn editing on dulu. Kemudian kita masuk ke sesi 4, pengumpulan tugas. Kita klik lagi. Kita switch-nya sebagai akun kampus dulu. Nah, ini sudah muncul. Yang tadi diupload oleh mahasiswanya sudah muncul. Kita klik untuk menilai. Nah, seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu beri nilai di sini. Di bagian kolom ini diberi nilai, misalkan nilai 90, terus kalau ada keterangan diisikan, ya. Nah, kemudian yang diwajibkan adalah menekan tombol return, supaya nilainya masuk ke dalam Sepada. Klik return. Return. Seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai, diberi nilai, kita lihat hasilnya di sini, kita refresh kembali. Nah, sini sudah muncul nilainya 90. Ya. Untuk nilai, silakan lihat di bagian link grade, di bagian kiri. Grade. Nah, di bagian grade nanti bisa kita lihat di bagian ini. Nah, ini nilainya seperti itu ya. Ini bisa kita lihat berapa nilai-nilai yang sudah kita masukkan untuk pengumpulan tugasnya seperti ini. Nah, jadi diingat Bapak Ibu
pada saat setting pengumpulan tugas, skor awal harus didefinisikan terlebih dahulu supaya nilai yang kita masukkan di Google Assignment itu masuk ke dalam aplikasi Sepada. Nah, yang paling penting itu, nah kemudian kalau misalkan nih berikutnya ada kuis, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada punya kuis, silahkan gunakan kuis. Kita tambahkan lagi activity, pilih kuis. Pilih kuis, kemudian masukkan, misalkan kuis sesi 4, ya. Atur waktunya kapan, ya, kapan sampai jam berapa. Diatur misalkan kalau misalkan hanya 30 menit. Nah, diatur di bagian sini. Nah, kemudian ada time limitnya 30 menit. Kemudian kita save and return to course. Seperti ini. Nah, ini baru tempatnya doang. Isi kuisnya kita klik lagi seperti ini. Kemudian kita isikan kuisnya. Isikan kuisnya, masukkan nilainya. Kalau misalkan dia benar semua, nilainya 100. Save. Nah, kemudian masukkan soalnya. Nah, soalnya tipenya bisa macam-macam, bisa pilihan berganda, atau bisa essay, ya. Silahkan, di sini ada semua. Misalkan, nah seperti ini, add, ya, question name. Nah, seperti ini. Nah, ini baru judulnya aja. Nah, kemudian, nah di sini kita masukkan pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Nah, kemudian di sini sudah selesai, kita save change aja. Nah, masukin terus seperti ini. Ini kalau tipe soalnya bentuknya essay. Nah, di sini kalau misalkan contoh Bapak Ibu buat misalkan 5 soal essay. Poinnya berarti masing-masingnya adalah 20. Kalau satu benar berarti 20 poin. Total daripada poin ini harus sama seperti yang di sini. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini caranya bagaimana untuk membuat kuis. Banyak kok di YouTube itu panduan-panduan membuat kuis di dalam Moodle seperti apa banyak. Mau tipe-tipe yang aneh-aneh juga banyak. Tinggal berkreasi aja. Tapi untuk UTS dan UAS disarankan tidak menggunakan seperti ini. Tetap menggunakan standar yang memang diharuskan dari kampus ya. Kecuali kalau kampus membolehkan formatnya seperti ini juga boleh. Tapi kalau kampusnya melarang ya tidak boleh. Harus ikut sesuai dari BAA-nya. Nah, di sini sudah tugas sesi, udah semua. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menggunakan tools yang ada di dalam e-learning. Sebenarnya di dalam Moodle ini ada kurang lebih ada 30 activity. Ada 30 activity yang bisa kita gunakan, tapi sebagian besar sudah saya sembunyikan supaya dosennya tidak bingung. Jadi yang saya tampilkan di sini hanya yang penting-penting aja. Jadi kalau Google Assignment itu untuk penugasan, ini untuk attendance kan sudah kita buat. Ini jangan ditambah-tambah ya. Memang harus tetap saya tampilkan karena kalau saya sembunyikan attendance Bapak Ibu juga ikutan hilang. Jadi ini tetap ada tapi jangan digunakan. Terus ada tombol chat untuk obrolan online, external tool untuk penugasan, pengumpulan tugas via Google Assignment, untuk membuat materi. Ini untuk forum diskusi, ya seperti forum-forum. Kemudian ini untuk Google Meet. Label ini hanya untuk memberikan judul aja. Kalau misalkan seperti biasa memberikan
tulisan aja seperti itu. Kalau page ya Bapak Ibu, kalau page contohnya nih. Nah, ini ada page. Nah, page ini biasa digunakan kalau misalkan Bapak Ibu punya konten misalkan ada dari YouTube. Dari YouTube nih mau dimasukkan. Ya, materi dari YouTube. Nah, ada materi dari YouTube yang mau ditampilkan di dalam e-learning, gunakan page. Gunakan page. Nah, nanti caranya adalah link dari YouTube kita masukkan ke sini. Contohnya misalkan saya buka YouTube nih ya. Saya buka YouTube. Kita ambil misalkan seperti ini. Nah, ini di bagian ini. Di bagian ini kan ada tombol share. Ada tombol share ya. Nah, ini kita klik share, pilih bagian embed. Nah, di bagian embed ini kita copy aja. Ini kita copy semua. Baru kemudian di bagian ini kita paste. Ini kita klik seperti ini. Ini kita paste seperti ini. Nah, baru kemudian kita save. Nah, jadi kalau kita klik nanti materi dari YouTube, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini adalah cara bagaimana kalau misalkan kita punya konten-konten dari YouTube sebagai media ajar ke siswanya. Jadi kita gunakan page. Nah, ini ada page, kemudian ada quiz, kemudian ada URL. Nah, URL ini digunakan untuk memasukkan, misalkan saya tidak mau pakai Google Meet, saya mau pakai Zoom, monggo silahkan. Nggak jadi masalah. Nanti link Zoom-nya masukkan di sini. Link Zoom-nya masukkan di sini, kemudian save saja, itu juga bisa. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mau menggunakan tools, mau Zoom, mau pakai Google Meet, silahkan. Tapi secara prinsip kita di dalam aplikasi Sepada sudah menyertakan aplikasi Google Meet sebagai aplikasi standar kita, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada waktu 45 menit. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Terima kasih Pak Irawan. Silakan Bapak Ibu yang ingin ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan ke Pak Irawan. Saya buka 2 pertanyaan dulu Pak ya. 2 pertanyaan, mudah-mudahan juga bisa mewakili semuanya. Karena rata-rata pertanyaannya nanti hampir sama nanti ya, rata-rata. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Pak Murian. Oke, Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Murian, Pak Irawan ya. Moodle udah bagus banget Pak. Saya sudah pakai tahun 2010. Itu akan lebih baik lagi kalau di-blended dengan knowledge management seperti Joomla atau resources kita seperti Turnitin dan Grammarly yang sangat penting. Nah, pertanyaan pertama saya adalah, ini kapan mau dipakai? Apa semester ini? Sehingga kalau semester ini kita udah pertemuan ke-7, apakah kita harus input ulang absen dari awal pertemuan? Dan berbagai inputan apakah harus input ulang kalau dimulai semester ini? Kalau enggak semester depan, ya yang ini apakah enggak pakai transisi sehingga kita bisa berlatih? Itu pertama Pak ya. Yang kedua, saya sih tadi didengar kalau UTS dan UAS itu masih tergantung, masih belum diputuskan. Kalau saya boleh usul, disarankan jadi disatukan saja ke dalam LMS ini sehingga kita dosen nggak terdistrak kiri kanan gitu kan, pakai LMS atau enggak gitu, pasti akan bingung tuh. Nah, pertanyaan ketiga adalah kita kan sekarang ada absen dan berita acara manual Pak yang diberikan oleh BAA, harus centang-centang gitu kan, walaupun kita pakai SIA tapi secara praktek kita masih melakukan absen manual dan bahkan itu harus tanda tangan basah gitu loh. Apakah itu masih diperlukan kalau udah pakai ini, link ke SIA, link kemana-mana gitu ya? Apakah ini masih harus dilakukan gitu. Dan yang terakhir saya pikir manual itu penting, nanti kita di-share Pak, manual atau dibikin manual khusus dosen sehingga kita nggak bingung lihat kemana-mana gitu, step per step untuk melakukan berbagai aktivitas di LMS. Demikian Pak Murian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya.
Silakan Pak Irawan untuk dijawab. Baik. Jadi sebenarnya begini Pak, aplikasi ini memang karena kita sudah telat, sudah masuk ke sesi ke-7 ya, sebenarnya nggak jadi masalah juga, karena nanti tanggal yang kita masukkan ke sini itu juga nanti akan mengikuti daripada tanggal di dalam siakat. Jadi tidak harus Bapak input ulang. Tidak harus Bapak input ulang. Jadi kita akan melakukan penambahan. Jadi kalau misalnya Bapak sudah berjalan 6, sesi 7-nya Bapak menggunakan aplikasi ini, ya udah nanti mulai dari sesi 7 dan seterusnya. Jadi fleksibel, itu yang kita inginkan. Jadi nggak jadi masalah kalau Bapak menggunakan sekarang, monggo. Ya, tapi kalau masalah kebijakan bukan di ranahnya saya ya. Tapi kalau dari segi aplikasi sangat-sangat memungkinkan, bisa. Nah, kemudian untuk implementasinya sendiri, ini udah bagian-bagian kebijakan Pak. Kalau saya nggak berani menjawab, ini harusnya dari sisi Bapak ini. Kalau untuk masalah kebijakan begini. Kalau dari coba bantu nanti Pak. Jadi nanti kita ini kan lah dari bagian akademik maunya seperti apa untuk masalah kebijakan ya Pak ya. Untuk manual juga nanti kita akan share, dan saya sangat fleksibel, sama seperti mungkin di sini ada Ibu Dewi Endah ya. Ibu Dewi ya. Nah, Ibu Dewi kan juga dari STP Aviasi ya. Iya, Pak. Nah, itu Ibu Dewi dia. Nah, Ibu Dewi dia kan sudah master dia. Menggunakan aplikasi. Belum. Nah, ya, jadi memang aplikasi ini kita desain semudah mungkin supaya nanti dosen bisa cepat untuk belajar. Tapi memang akan ada sedikit masalah mungkin di bagian apa ya? Di bagian kalau pada saat menggunakan Google. Nah, kalau ada salah langkah seperti tadi saya lakukan, kalau misalkan dia tidak menggunakan akun kampus, otomatis nanti akan muncul error. Nah, hal-hal standar itu yang harus kita sampaikan kepada dosen. Tahapannya seperti apa? Itulah nanti di dalam e-book itu kita ceritakan tahapannya seperti apa. Nah, kalau saya sampaikan sekarang kan saya harus cepat, harus cepat gitu Pak ya. Tapi kalau di dalam e-book di situ bisa dibaca. Kemudian kita juga berikan video panduan. Video panduan nanti urusannya Pak Murian, katanya diupload di web di YouTube-nya, YouTube Unsurya. Nah, di situ sudah ada Pak, sudah ada panduan ya, Google Meet dan Google Assignment ya Pak ya? Iya, baru 2 Pak. Nanti kita kirim secara bertahap. Nanti versi bagusnya nanti yang buat Pak Murian dengan suara indahnya Pak Murian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Pak yang saya bantu tambahkan Pak Irawan dari pertanyaan Pak Dedi. Ini terkait, ini hampir semuanya kebijakan, kebijakan kemarin. Kebetulan ini Pak Warek 1 seharusnya kan bergabung karena beliau lagi juga ada meeting dengan Kemendikbud terkait dengan Kampus Merdeka. Jadi beliau tidak bisa hadir hari ini. Tadi dari kemarin kan kita juga sudah sosialisasi untuk para dekan dan kaprodi. Jadi beliau untuk kapan dipakainya, tadi di awal saya sudah sampaikan bisa dipakai saat ini dengan akun SIA, gitu Pak ya. Bisa buat belajar, tapi nanti untuk resmi dipakai, kemarin Pak Warek 1 bilang di semester berikutnya sudah kita pure menggunakan LMS Unsur ya Pak. Ya. Terkait tadi pertanyaan untuk UTS atau LMS apakah menggunakan UTS atau US apakah menggunakan nanti LMS ini, nanti itu kebijakan juga, tapi untuk saat ini masa transisi ini bisa nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba-coba, dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya atau langsung nanti ke Pak Irawan, nanti saya juga buatkan grup juga nanti mudah-mudahan ya, kalau misalnya itu nanti saya kirim nomor WA-nya gitu Pak Dedi ya. Jadi terkait absen tadi saya sampaikan Pak Irawan itu terkoneksi dengan SIA.
Iya. Jadi kalau misalnya tergantung kalau absensinya kalau di LMS kita kan mahasiswa absen sendiri dengan batas per hari itu. Tapi nanti dosen itu bisa melihat lagi, oh benar nggak nih mahasiswa ini ikut mata kuliah yang hari ini atau tidak. Nah, itu nanti bisa dipilih gitu Pak. Jadi Ya. ini tidak secara otomatis nanti mahasiswa sendiri yang absen Pak. Ya, Pak Murian, satu pertanyaan dari jawaban Bapak tadi. Mahasiswa udah disosialisasi belum ini? Nah, jadi terkait sosialisasi untuk LMS ini, tadi ada beberapa tahap gitu Pak ya. Kemarin kita sudah sampaikan ke dekan dan prodi. Kemudian tahap yang kedua ini ke dosen. Khususnya hari ini untuk dosen Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan S2, Magister Manajemen. Nah, besok baru nanti Fakultas Teknologi, FTK sama FTI. Nah, setelah itu nanti kita ke mahasiswa Pak. Oh, berarti belum ya? Nah, untuk mahasiswa kita belum. Iya, oke. Ya, tapi nanti saya sendiri mahasiswa juga karena memang sudah mungkin lebih muda ya, mahasiswa dari lebih muda, saya juga per semester ini sudah langsung saya pakai gitu, pakai untuk mengajar, dan rata-rata mahasiswa 95% sudah langsung mengikuti gitu Pak. Iya. Jadi bisa Saya juga seperti milenial sih Pak. Saya juga milenial sih. Oh ya, siap. Jadi ya Pak Dedi ya, yang mudah-mudahan bisa menjawab Pak Dedi. Nanti berikutnya bisa nanti kita diskusi di lain waktu. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang tanyakan? Pak Murian. Bu Dewi, silakan Bu. Silakan Bu. Ya. Ini berbagi cerita aja. Waktu saya mau melaporkan BKD kan di tempat saya itu tidak ada absen yang manual. Yang contreng-contreng, jadi sudah pakai e-learning begini. Nah waktu itu Pak Irawan ngajari saya itu yang Excel itu loh Pak, yang keluarnya ada setiap tanggalnya tuh cuma ada hadir, tidak hadir gitu loh Pak. Ada cara yang diajari oleh Pak Irawan waktu itu, mungkin itu bisa jadikan bukti absensi, barangkali itu malah lebih real ya daripada harus kita yang mau mencontreng-contreng gitu. Itu waktu itu diajari Pak Irawan, tapi saya lupa lagi Pak. Yang bentuknya Excel itu loh. Ya. Diambil dari data ini. Ya. Jadi begini aja Bu, untuk masalah BKD karena kemarin itu dadakan ya sifatnya ya. Maka solusi yang paling cepat memang seperti itu. Tapi nantinya kita akan buat standarisasi. Kalau saat ini di Unsuria, kalau yang form isen itu sudah ada, tapi yang bisa akses bukan dosen, dari pihak kampus yang operator ya, yang bisa cetak. Nah, yang saya inginkan adalah dosen sendiri yang mencetak, supaya operator tidak disibukkan dengan urusan seperti itu. Nah, maka nanti menu itu muncul di dalam menu di aplikasi Sia Dosen aja, supaya termasuk dengan aplikasi Monef Bu ya, sama seperti yang kita sudah jalankan ya. Kalau Unsuria kan belum nih. Nah, saat ini Unsuria baru kita jalankan aplikasi Monef-nya. Bu, terima kasih Bu Dewi ya. Nah, jadi saya tambahkan juga sekali lagi, jadi untuk mungkin dari Bu Dewi itu terkait dengan laporan BKD gitu Bu ya. Jadi kemarin juga kan sibuk-sibuknya dosen yang BKD itu termasuk absensi, kemudian berita acara, kita kan harus ke Obsdi, kemudian minta tanda tangan segala macam. Nah itu sebenarnya tadi disampaikan Pak Irawan, jadi yang untuk akses absensi itu nanti tinggal di print, otomatis absensi yang sudah kita ikut ngajar dari pertemuan 1 sampai 16 itu sebenarnya otomatis bisa, tapi hanya saja masih diakses oleh dari kampus bukan dosen. Nah, nanti kita akan masukkan aplikasi itu ke aplikasi dosen yang di SIA. Jadi nanti dosen untuk mencetak absensi otomatis nanti ada di menu dosen gitu. Untuk Unsuria masih dalam pengembangan Pak ya? Ya. Kita akan tambahkan Pak. Kira-kira itu Bu. Nah, khusus untuk berita acara, seperti tadi di awal saya sampaikan, Bapak Ibu mohon untuk mengisi di menu materi ajar, supaya nanti di bagian berita acara itu lengkap ya, itu. Pokok-pokok bahasanya itu lengkap. Karena
itulah saya pinginnya supaya pelaporan kita itu tambah lengkap. Mulailah biasakan untuk mengisi namanya RPS menu materi ajar tuh mulai hanya judulnya aja dulu kok. Saya nggak minta banyak-banyak, judulnya aja dulu, filenya aja dulu. Nanti kalau dosen sudah terbiasa, baru kita tambah-tambah lagi. Sementara yang simpel-simpel aja dulu. Tapi justru yang simpel itu nanti sebagai tambahan penilaian untuk dosennya sendiri begitu. Oke, terima kasih Pak Irawan. Oke, saya buka lagi pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu pertanyaan, tadi ini kan penggunaan artinya LMS ini ya makhluk baru lagi nih bagi yang belum pernah menggunakan LMS Moodle ini. Memang kelihatan, wah kok banyak banget Pak, ini menu-menunya segala macam. Mudah-mudahan nanti ini kan memang namanya mainan baru, kita masih belum tahu banget. Jadi mudah-mudahan untuk masa transisi ini Bapak Ibu sekalian bisa mencoba login yang sesuai dengan akun SIA. Nah, kemudian kalau misalnya memang tidak ada yang memang perlu ditanyakan, silakan nanti bisa langsung tanyakan ke saya atau misalnya Pak Irawan. Nanti saya share nomor HP-nya di chatting nanti. Itu Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ini sebenarnya hampir sama dengan Google Class kok. Sama kayak tadi juga nilai juga sama di Google Class juga. Ini kan karena integrasi dengan Google juga, integrasi dengan anak SIA, itu nanti mudah-mudahan lebih mudah seperti Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini lebih mudah dibandingkan dengan Google Class. Nah, kalau sudah ini dan lebih lengkap daripada Google Class gitu ya, Pak Irawan ya. Ya, jadi pada prinsipnya begini, kenapa kita pakai aplikasi yang khusus untuk pembelajaran seperti ini? Pertama, kita dari sisi dosen itu jauh lebih mudah karena lebih terstruktur, ya. Kelihatan secara visual dari pertemuan 1 sampai terakhir ke 16 itu kelihatan secara visual. Kemudian yang kedua, kita lihat juga dari sisi manajemen. Manajemen juga harus melihat apakah dosennya mengajar dengan baik atau tidak. Aplikasi ini juga nanti akan kita lengkapi dengan namanya MONEV, aplikasi monitoring dan evaluasi, di mana nanti manajemen bisa melihat mulai dari sesi 1, 2, 3, dan seterusnya, dosen ini mengajar apa saja, menggunakan media apa, kemudian siapa saja yang hadir, itu akan terlihat di dalam aplikasi MONEV. Seperti itu. Maka kenapa kita harus buat LMS ini? Di satu sisi itu adalah bermanfaat untuk semua yang berkepentingan. Jadi tidak hanya mahasiswa aja, ada mahasiswa, ada dosen, ada manajemen juga. Sehingga nanti semuanya tuh tinggal dosen fokus hanya untuk mengajar, untuk urusan laporan segala macam itu by system semuanya. Jadi nggak perlu lagi melapor manual, kirim WA, saya sudah mengajar ini Pak, ini Bu, nggak usah. Manajemen bisa melihat dari MONEV bahwa Bapak itu mengajar atau enggak tuh dia melihatnya nanti dari MONEV. Nah, ini mungkin butuh waktu untuk belajar, tapi untuk saat ini dosen kita sosialisasikan bagaimana untuk menggunakannya dulu, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin saya tambahkan sedikit, nanti bisa coba-coba masuk ke LMS Unsurya. Yang paling pertama mungkin lihat profil dulu, yang pelan-pelan. Kemudian dipastikan tadi ya emailnya email Unsurya. Jadi jika belum ada email Unsurya, nanti bisa lapor ke prodi masing-masing. Dan nanti dari prodi itu listnya ke saya biar nanti saya buatkan. Kalau satu-satu nanti banyak banget. Nah, jadi kalau bisa ke prodi dulu dan nanti dari prodi ada listnya, ada beberapa dosen, baru sampaikan ke saya. Itu yang pertama itu dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, yang penting bisa masuk dulu melihat-lihat. Tidak harus langsung buat mengajar, itu tidak harus. Tapi kalau yang sudah bisa ya silakan. Ya, yang sudah bisa lihat profil dulu. Kemudian ke materi ajar atau pertemuan 1, 2 itu di situ ada. Ya, intinya gini, untuk membuat materi atau memberikan materi tadi disampaikan Pak Irawan itu, yang pertama yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ada tombol di atas itu tadi turn off ya Pak.
turn on gitu kan. Ya, itu dihidupkan dulu. Coba ditunjukin, Pak. Di bagian atas nih, Di Pak. bagian atas. Nah, di sini ada turn edit on sebenarnya. Ya, awal itu yang pertama itu dulu. Jadi setelah ke sini, pertama cek dulu yang profil, pastikan email unsurnya. Nah, kalau belum berubah, bagaimana cara ngubahnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, cara ngubahnya bisa langsung di aplikasi dosen. Nah, di situ ada profil, nanti diisi email unsurnya. Di situ nanti ada email pribadi, ada email unsurnya. Nanti dipastikan di situ sudah diisi. Nanti setelah itu diedit, nanti otomatis yang di LMS akan berubah sama yang ada di SIA unsurnya. Nah, pertama itu dulu Bapak Ibu pastikan. Nah, kemudian setelah lihat profilnya, baru nanti coba Bapak Irawan yang di dashboardnya, Pak. Dashboard. Nah, di situ nanti akan muncul mata kuliah yang Bapak ajarkan di semester ini. Ya, karena otomatis nanti ini akan sesuai dengan jadwal yang ada di SIA. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya ada beberapa mata kuliah itu yang diajarkan otomatis masuk ke LMS unsurnya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu buat kelas, itu tidak perlu. Otomatis sudah ada langsung di LMS unsurnya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu pastikan dulu. Nah, kalau ingin coba-coba misal coba klik satu kelas dulu. Misal coba kelas belajar sepada. Misal ini contohnya, nah di situ tampilan dashboardnya kelas seperti ini Bapak Ibu. Otomatis ada pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya sampai 16. Nah, itu dulu. Jadi sebenarnya ini biar terbiasa aja sebenarnya Bapak Ibu. Tadi ada juga yang WA ya, beberapa rekan-rekan dosen sepertinya kok banyak tombolnya ya, bingung. Jangan bingung, pokoknya jangan bingung dulu. Jangan bingung dulu. Ya, intinya profil, kemudian tadi otomatis kalau Bapak Ibu sekalian login sekarang, ini otomatis ada nampil di dashboard utamanya itu mata kuliah yang Bapak Ibu sekalian ajarkan. Nah, kalau ingin melihat klik satu mata kuliah yang diajarkan, nah isinya seperti ini, dashboard satu mata kuliah dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir 16. Nah, terkait absensi tadi, absensi otomatis per pertemuan, misalnya hari ini, contoh tadi pertanyaan Pak Dedi, yang pertanyaan Pak Dedi itu, bagaimana kalau sudah sekarang ini pertemuan ke-6 atau 7 ya, ada yang 6, ada yang 7. Ini otomatis kalau Bapak Ibu sekalian klik absennya yang di atas tadi, coba Pak, contohnya Pak Dedi Wibowo, Pak. Oh, boleh. Ya, Pak Dedi. Izin Pak Dedi Wibowo ya, biar sekalian. Pak Dedi Wibowo. Kan yang fair nih semuanya. Klik. Nah, di situ nanti presensi mahasiswa otomatis itu pertemuan per hari ini. Gitu, Pak ya. Ya. Jadi nanti otomatis nanti seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu memikirkan ini pertemuan berapa, otomatis itu ambil dari integrasi di SIA. Ya, tinggal nanti kalau ingin melihat mahasiswanya tinggal diklik aja pertemuan atau diklik tanda segitiga seperti play itu, nanti daftar mahasiswanya seperti Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal refresh saja, sebenarnya tidak usah mengabsen siapa-siapa yang datang. Ya, jadi nanti otomatis itu kalau yang mahasiswa absensi otomatis di sini yang sudah hadir di kolom yang sebelah kiri ya hadir otomatis ada di situ di refresh. Nah, tinggal nanti saat selesai pertemuan benar nggak nih mahasiswa ini hadir, dipastikan dosen. Kalau sudah, dosen tinggal save, langsung save paling bawah, coba Pak Irawan. Nah, di situ nanti kalau sudah oke, dipastikan oke, benar, save. Nah, mahasiswa yang telat atau yang tidak mengikuti, dia otomatis tidak akan muncul hadir. Dan ini otomatis sekitar delay-nya 10-15 menit, Pak ya? Iya. Pak 10. Ini untuk kesianya. Kesianya itu per 10 menit. Per 10 menit, Bapak Ibu sekalian. Jadi per 10 menit nanti di SIA juga otomatis sesuai dengan yang di aplikasi LMS. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi mengabsensi di SIA otomatis. Ya, kalau pembelajaran setelah diabsen daftar hadir di sini, ya sudah otomatis nanti di SIA juga sama dengan yang ada di LMS. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu dulu ya, pelan-pelan. Nanti kemarin juga Pak Warisatu targetnya April ini untuk sosialisasi itu untuk dosen dan mahasiswa selesai semua. Diharapkan seperti itu. Nah, nanti di semester ganjil depan itu
nanti terkait ini kebijakan, mudah-mudahan nanti pastinya ada kebijakan tersendiri khusus baik nanti mengatur UTS atau pembelajaran semua. Saya yakin mudah-mudahan sudah pakai LMS ini semuanya. Nah, makanya dalam waktu transisi ini, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang ditanya-tanyakan, silakan. Nanti mungkin gini aja Pak, nanti Pak Irawan nanti saya gabungkan ke grup dosen aja Pak ya, dosen unsur Pak. Jadi nanti dosen Bapak Ibu sekalian bisa nanti ditanya di grup dosen tersebut. Nanti semua dosen yang ada di grup tersebut bisa ikut menyimak kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau misal ada yang ditanyakan lagi. Sudah paham Pak? Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Pak Ir, Cepat. Ini ada yang Bu. tanya Pak, Bu Dewi ini penjelasan bedanya attendance dengan external tool Pak dari Bu Dewi. Oh begitu. Ya. Baik. Pak, Bedanya- ada panduannya enggak ya Pak? Silakan Pak Marsyid. Boleh saya tanya Pak. Ini Silakan. LMS kan baru di-launch di saat udah pertemuan ke-7. Nah, apakah itu nanti ada panduannya Pak di-share gitu setiap dosen sehingga dosen itu bisa sambil mempelajarin gitu Pak. Oh ini tekan ini klik, tekan ini klik. Jadi udah langsung dosen itu bisa paham sendiri gitu Pak. Menurut saya begitu Pak. Kalau ada panduannya dari awal sampai akhir gitu. Apakah itu ada panduannya Pak? Biasanya kan di mana-mana, maaf ya Pak, di tempat kami juga pakai LMS. Langsung pakai daring gitu. Jadi kita langsung tekan klik gitu, kita langsung bikin sendiri, kita langsung mahasiswa itu udah keluar sendiri gitu. Nah, itu pakai panduan di masing-masing gitu, Pak. Kalau ini kan saya pahami tadi kan dari A sampai Z itu kita nggak ada, masih cuma dari Bapak ini. Nah, mungkin dari kami ini kan setiap ke kampus itu punya kebijakan masing-masing. Mohon kami dikasih panduannya Pak setiap dosen Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, saya bantu jawab Pak Irawan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Marsyid ya. Jadi tadi di chatting sudah saya beritahukan untuk panduan soft copy-nya nanti kita akan upload di website Unsur ya Bapak. Ya, nanti kita akan upload setelah acara ini selesai, baru nanti saya upload. Dan juga ada panduan videonya bisa lihat di YouTube-nya Unsur ya Bapak. Itu setelah bertahap nanti kita upload Pak. Jadi nanti biar kalau misalnya bingung di soft copy-nya PDF-nya, nanti bisa Bapak Ibu bisa melihat di YouTube-nya gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Ya tadi menyinggung pertanyaan Bu Dewi ini Pak terkait perbedaan attendance dengan external tool Pak. Ya, kalau namanya attendance, sebagaimana namanya itu untuk masalah kehadiran, untuk mencatat kehadiran mahasiswa. Sedangkan kalau untuk external tool itu kita gunakan untuk pengumpulan tugas melalui Google Assignment. Ya, jadi kalau misalkan saya ulangi lagi, saya coba munculkan kembali. Kalau external tool di sini, ini kita gunakan untuk Google Assignment saat ini. Hanya Google Assignment yang bisa dimasukkan ke dalam external tool. Ini adalah layanan tambahan. Karena kalau kenapa saya harus munculkan seperti ini? Karena bisa aja nanti Bapak Ibu punya tugas ke mahasiswanya, itu ngumpulin tugasnya filenya besar-besar. Nah, kalau filenya besar-besar itu tidak kita izinkan diupload ke dalam server Spada. Karena server Spada itu space-nya juga tidak besar-besar amat begitu. Jadi untuk membantu itu kita menggunakan Google Drive-nya. Sebenarnya Google Assignment, setiap tugas yang diupload oleh mahasiswa melalui aplikasi external tool ini nanti file-filenya akan muncul di dalam Google Drive emailnya Bapak Ibu semua. Nanti setelah mereka sudah upload, nanti munculnya di dalam Google Drive-nya seperti itu. Karena kenapa seperti itu? Supaya nanti servernya kita tidak penuh, tidak cepat penuh.
Begitu. Jadi kalau kita pakai external tool, kalau ada file yang harus dihapus itu besar, baru gunakan external tool. Tapi kalau ada matematika ada Eropa ya. Itu ada banyak yang nanti ya tuh. Tapi kalau misalkan tugasnya filenya hanya kecil-kecil aja, cuma hanya 1 mega, jangan menggunakan ini. Cukup pakai assignment biasa saja. Sedangkan kalau attendant ini jangan pernah digunakan. Kalau dari sisi Bapak Ibu ya, dari sisi Bapak Ibu jangan pernah menggunakan ini karena ini sudah otomatis kita create. Dari sisi sistem sudah kita siapkan. Cuma ini tidak bisa saya sembunyikan. Karena memang kalau saya sembunyikan otomatis nanti semuanya hilang untuk attendantnya. Ini tetap muncul tapi jangan digunakan. Yang boleh Bapak Ibu gunakan adalah yang lainnya, itu boleh, silahkan. Kecuali attendant. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan... Ya, terima kasih, tadi saya salah ketik itu. Oke, Terima kasih Pak Irawan. Tadi Ya, saya sama-sama, salah Bu. ketik maksudnya tuh yang tugas biasa maksudnya. Assignment dengan ini ya, assignment dengan external tool ya. Iya, betul. Ya, Iya. assignment kalau misalkan Iya. tugasnya di bawah 5 mega, bolehlah pakai assignment. Tidak gede-gede amat kan. Tapi kalau filenya ada sampai 50 mega, ya, ada 50 mega, 100 mega, itu jangan pernah pakai assignment, pasti ditolak. Akan ditolak dengan sistem. Gunakan external tool, pakai Google Assignment. Nah, nanti filenya masuk ke dalam Google Drive-nya kita. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu terima Dewi. kasih Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi, mumpung waktunya masih banyak, mungkin saya perpanjang setengah jam lagi mungkin Pak. Silakan, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya-tanya terkait LMS kita ini, karena tadi saya sampaikan nanti rekaman video ini juga nanti kita upload di YouTube Unsur ya. Mudah-mudahan ini bisa juga referensi buat belajar ya, untuk belajar. Kalau misalnya bingung bisa. Kalau lebih bingung, mudah-mudahan sih tidak bingung ya, mudah-mudahan karena kita sudah setahun ya, hampir lebih dari setahun kita sudah melakukan pembelajaran daring, hanya saja memang toolsnya yang berbeda. Tapi Iya, hampir sama. Mudah-mudahan ya Pak bisa lancar. Amin. Oke, siap. Baik Pak Masih. Terima kasih Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan Bu Diriaza. Ya, saya dari Fakultas Hukum. Saya mau bertanya kalau seandainya kita memakai LMS ini, kemudian kan ada assignment, ada tugas-tugas gitu, ataupun ada kuis mungkin yang kita kasih nanti ke mahasiswa, ataupun mungkin nanti UTS atau UAS kan biasanya di situ. Nah, apakah nanti nilai-nilai yang kita sudah nilai itu akan kita tulis manual lagi di Syakat sebagai nilai untuk mahasiswa atau nanti udah otomatis? Seperti itu, Pak. Nah, baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Irawan. Nah, jadi Bapak Ibu Deriaza, untuk masalah nilai, untuk kolom tugas, kan kita ada 4 kolom ya. Ada 4 kolom untuk penilaian. Ada kolom kehadiran, kita ambil dari kolom prestasi kehadiran, dari attendant. Kemudian ada kolom tugas. Kolom tugas juga nanti kita ambil dari nilai yang direkap, dari misalkan nih, di dalam sepadannya Ibu ada membuat 3 kali tugas dalam 1 semester. Ya. Nah, nanti nilai tugasnya itu diambil dari rata-rata ketiga soal itu. Diambil rata-rata, baru kita masukkan ke dalam kolom tugas. Nah, tapi itu juga nanti kita akan buat rekapnya juga, supaya nanti tidak serta-merta langsung muncul nilainya 70, enggak. Kita buatkan juga rekapnya di dalam aplikasi Syakat dosen juga. Ini nilai tugas itu berapa kali dilaksanakan di dalam aplikasi ini, supaya nanti dosen tidak perlu mengisi manual, tidak perlu. Nah, begitu juga untuk UTS. UTS itu ada di dalam sesi ke-8 kalau nggak salah, ke sesi ke-8. Nah, buat penugasannya tuh di situ. Buat penugasannya di situ dengan keywordnya UTS.
Begitu juga kalau buat UAS itu keywordnya UAS supaya saya bisa ngambil. Oh kalau nilai tugas, kalau nilai UTS saya ngambil dari, karena kalau untuk UTS kan bisa aja ibu pakai goal assignment, bisa satu, bisa menggunakan kuis, ya kan, kuis kan juga bisa. Nah kan itu sebagai keywordnya adalah UTS dan UAS. Nah nanti nilai dari situlah yang akan saya import ke dalam kolom nilai UTS dan UAS. Begitu. Semuanya tuh harus kita bikin rekapan nanti, Bu. Jadi maksudnya enggak dosen yang enggak, tidak perlu. Saya tidak ingin ada duplikasi input. Begitu. Iya. Ya, untuk menambahkan dikit ya, Ibu, untuk mempertegas saja. Jadi intinya LMS ini tadi sekali pakai. Jadi kalau terkait nilai, Ibu tidak perlu, Bapak Ibu sekalian tidak perlu nanti mengisi nilai kembali di aplikasi SIA. Jadi nanti otomatis integrasi hanya sekali kerja, otomatis di SIA juga nanti muncul sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian isi di LMS ini. Kira-kira gitu, Bu. Jadi tidak ada nanti isi 2 kali, itu tidak. Gitu ya Bapak Ibu ya, Bu Deriaza. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain dari Bapak Ibu sekalian? Silakan. Pak Ir. Silakan Bu Rita. Pak Ir izin tanya, nanti sejak berlakunya LMS ini digunakan di Unsurya, artinya satu-satunya dosen itu harus aktif menggunakan LMS-nya. Artinya ini kan buat pelaporan keuangan ya Pak ya, laporan honor dosen. Jadi satu-satunya dosen harus aktif menggunakan LMS-nya. Itu Pak. Iya, benar sekali, karena kita pakai Monef. Ngitung uang tuh dari Monef. Kalau dosennya tidak lengkap Monef, uangnya juga kurang. Baik, Pak. Oke, gitu Bu ya. Jadi itu harus bisa menggunakan LMS mau tidak mau kan, Pak? Iya, harus pinter. Saya yakin dosen unsurnya bisa kok. Makanya dalam masa transisi ini di bulan April ini, targetnya bulan April ini bisa dosen minimal 80 atau 90% sudah bisa menggunakan LMS. Walaupun memang ya lagi mencari-cari misalnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan, silakan nanti kita di grup dosen saja, Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Irawan nanti kita masukkan ke grup dosen Unsurya. Jadi semua dosen Unsurya biar melihat diskusi ini. Kira-kira gitu Bu Rita ya. Jadi mudah-mudahan April ini kemarin dari Pak Warik 1 targetnya bisa seluruh dosen sudah bisa menggunakan LMS. Kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti yang kalau misalnya ini sudah di pertengahan semester, misalnya habis UTS, Bapak Ibu sekalian mau menggunakan LMS ini nih, berganti dari Google Class ke LMS, silahkan ya menggunakan LMS Unsurya. Nah nilai pun nanti kan juga otomatis ke SIA, kira-kira itu Bu. Jadi ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, untuk mahasiswa nanti kami jadwalkan, ya nanti menyusul ya mahasiswa, tapi targetnya bulan April ini semua mahasiswa sudah bisa ikut sosialisasi untuk menggunakan LMS ini, Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan, Bapak Ibu yang lain. Apa mudah-mudahan sih sudah bisa terserap semua ya, Pak Irwan ya. Dengan waktu yang singkat ini, ya mudah-mudahan kita kawal terus. Jangan khawatir, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang belum tahu atau ada yang ditanyakan, langsung saja nanti di forum dosen Unsurya. Ya. Per sore ini nanti Pak Irawan saya masukkan, saya juga ada di situ juga nanti bisa bantu menjawab. Itu ya Bapak Ibu sekalian, target mudah-mudahan sih bisa terlaksana dengan baik. Seperti kita menggunakan SIA di awal di 2072 itu memang awalnya bingung, tapi lambat laut karena memang kita harus menggunakan itu. Alhamdulillah sampai sekarang juga SIA sampai pelaporan pun sudah 100% ya, alhamdulillah. Nah, begitu juga dengan LMS ini, walaupun mudah-mudahan nanti pandemi ini sudah selesai, apa nanti terkait kebijakan, tapi kita sudah kalau rata-rata kegiatan kalau kampus Merdeka itu kan menggunakan LMS ya, mudah-mudahan dosen juga bisa mengakses itu. Biasanya ada akun dosen untuk kegiatan tersebut. Jadi mau tidak mau, sepertinya ini akan berlanjut terus walaupun memang pandemi ini sudah selesai.
Ya, mudah-mudahan ya ilmu baru ya yang memang wajib setiap dosen itu mengerti. Oke, kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang tanyakan kembali? Bu Atik mungkin? Silakan Bu. Tidak Pak, udah cukup. Oh, cukup. Halo Pak Mur. Ya, silakan monggo Pak Samto. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini saya rasa kebijakan yang bagus sekali dari Unsurya, khususnya untuk menyikapin masalah pembelajaran. Kalau nggak salah sudah kami dari yayasan sudah cukup lama ya mendorong ini. Dan selama ini yang dilakukan kan hanya memindahkan aja pembelajaran konvensional kemudian dilaksanakan secara online, tapi tidak menerapkan LMS. Nah ini sekarang yang sudah seperti yang sebetulnya yang kami inginkan. Waktu itu kami memfasilitasi dengan Suteki ya, tapi ternyata tidak berhasil. Dan ini dengan menggunakan Moodle, saya rasa tadi udah penjelasannya udah cukup bagus. Tinggal nanti pelaksanaannya. Jadi yang pertama saya mengapresiasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Unsurya untuk segera menggunakan LMS atau Learning Management System. Berikutnya saya rasa sudah bagus tadi bahwa ada transisi dulu sehingga dosen semua sudah paham. Dan juga mahasiswa, kalau mahasiswa tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Irawan, tidak terlalu susah mahasiswa. Nanti begitu platformnya sudah ada, dia mengikuti di situ, saya rasa cepat sekali. Kemudian tadi udah disampaikan juga masalah panduan. Panduan mungkin itu penting sekali Pak Murianton dan Pak Irawan. Siap. Itu segera aja di-upload sehingga nanti dalam masa transisi ini para dosen bisa sekalian trial and error gitu. Apabila mau dicoba setelah UTS nanti mau dicoba mungkin bisa, walaupun secara resmi nanti akan dilakukan pada semester ganjil. Siap. Mungkin itu saja masukan dari saya, dan ini ya merupakan keniscayaan lah ke depannya seperti ini, apalagi kalau saya dengar Pak Rektor ingin melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti bisa mahasiswa S2-nya Unsurya bisa dari seluruh Indonesia gitu. Siap, sudah platformnya udah lengkap, bisa seperti UT lah kira-kira gitu. UT kan bisa mahasiswanya dari mana aja. Dan UT juga menggunakan Moodle kalau nggak salah. Ya. Mungkin dari saya itu aja, dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Kami dari yayasan akan selalu mensupport lah. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Mur sebagai penanggung jawab IT-nya ya Pak Mur ya. Siap izin Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Sam. Ya, masalah-masalah teknis nanti dalam masa transisi ini mungkin ya bisa dikoordinasikan lah masalah-masalah teknis. Siap. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, siap, terima kasih Pak Samto. Beliau Ketua Yayasan untuk Adi Upaya. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sini sekaligus sebagai dosen Bapak ya. Ya, memang saya udah lapor ke Pak Rektor dan ke Ibu dosen FE, Fakultas Ekonomi Bu Tuti. Saya sebagai tim pengajar gitu, tim pengajar yang saya sekarang membantu Bu Rita. Bu Rita kebetulan mengampu masalah materi perilaku organisasi. Jadi saya membantu beliau itu sebagai tim teachingnya beliau lah, berdua lah. Nanti saya tapi juga belajar
nanti bagaimana upload materi. Nanti kalau sudah ini nanti materi-materi dari saya bisa saya upload juga. Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samto. Mudah-mudahan materi saya buka dulu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian sebelum ditutup? Oke, kalau tidak ada, mungkin Pak Irawan ya, saya akhiri untuk sesi ini Pak ya. Yang mudah-mudahan nanti tadi yang seperti saya sampaikan di chatting juga, untuk materi juga nanti materi saya panduan untuk di-upload di website Unsurya. Kemudian untuk videonya nanti kami setelah bertahap upload di YouTube Unsurya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita sudah belajar banyak ya, dari Pak Irawan. Mudah-mudahan per sore ini langsung nanti Pak Irawan saya gabungkan di grup dosen Unsurya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang sudah nyoba, kemudian ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan di grup dosen Unsurya, sehingga satu pertanyaan nanti bisa rekan-rekan dosen yang lain juga bisa ikut menyimak. Ya, mudah-mudahan aplikasi ini kita bisa bisa sama-sama gunakan dengan baik ya, sehingga dalam waktu dekat ini atau untuk semester ganjil sudah bisa ready, semuanya sudah siap, bisa menggunakan seluruhnya menggunakan LMS Unsurya. Oke, dari saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata atau kalimat yang memang kurang berkenan ya dalam penyambutan, dan saya mohon maaf juga sudah ikut mengundang waktu Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Zoom ini. Nah, kemudian saya terima kasih juga kepada pembicara kita Pak Irawan ya, yang sudah memaparkan secara teknis ya, untuk penggunaan LMS ini. Mudah-mudahan, nanti di sini ada sesi foto, nanti saya akan acara ini saya upload di website Unsurya, jadi laporan juga. Mohon Bapak Ibu sekalian fotonya bisa video on-kan dulu kameranya, biar nanti kita ambil gambar. Ya Bapak Ibu sekalian, mohon di on-kan dulu. Mana punya saya ini? Oke, saya hitung nanti 2 kali Pak ya, karena ini lumayan banyak, ada 42, tadi ada 70, mungkin hampir separuh sudah meninggalkan ruangan mungkin dengan kesibukannya masing-masing. Kan sambil senyum berpose sebagus-bagusnya. Izin. Oke, sambil senyum ya, saya hitung dari 3, 2, 1. Oke, coba saya cek dulu Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua, hitung lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya dengan atas waktunya. Mudah-mudahan mohon maaf sebelumnya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat tentunya buat kita masing-masing dan umumnya buat kemajuan Unsurya. Oke, saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samto, Bu Sesrini, terima kasih Bu bisa hadir. Terima kasih Pak Murian, Pak Samto. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yosefa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam siang. Sama-sama Pak. Izin pamit ya Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak.